Iqbal. Cakep. Pengen makan jagung bakar. Cakep. Malam hari ini kita manakiban, ntar selesai makan ayam bakar. Amin. Memang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala ulama bi qamatil hujjajidin wa karamal awliya bi dhuhuril karamatil ladzi huwa dzikr ladzi bi mi'zati sayyidil mursalin. Wa khassa man sa'a min asba'i millati bi ruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'du. Faqad Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يتوكل على الله وهو حسبه إن الله بليغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dari Pondok Ranji beli gitu. Cakep. Lewat jam selimpi biar seputaran. Kelihatannya kalau memang ngaji zamannya udah ngantuk, bikin kopi biar segeran. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang selalu kita harapkan doa dan barokahnya. Sohibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah mustajab segala doa-doanya, apa-apa yang dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah, dan tentunya Allah telah melimpahkan apa kepada beliau, kita pun daripada kelimpahan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga ditambah mustajab segala doa-doanya. Apa-apa yang Allah limpahkan, kita pun limpahan daripada barokahnya, dan yang dicita-citakan dalam rangka zikir manakib di tempat ini kemarin alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang berjuang dalam membela agama Allah dalam rangkaian zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir malam hari ini para asatidz di antaranya Al-Mukarram Ustaz Bunawi selaku Ketua Majelis Taubatan Nasuha, dan juga rangkaian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ustaz Mustafa, Ustaz Ismail, Ustaz Yamin. Teriring doa kita semua, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga alhamdulillah guru kita hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan beliau pun sehat walafiat. Para orang tua kita, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Ibrahim, Bapak Jamal, Bapak Yakub, kemudian Bapak Dayat, kemudian juga tentunya Bapak Imam, mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan dalam rangkaian istiqomah. Begitu juga yang jauh jamaah kita malam hari ini, Bapak Tri, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini tanpa terasa perjalanan istiqomah kita, perjalanan rangkaian zikir manaqib malam hari sudah sampai di akhir daripada malam Rabu bulan Safar.
Ada apakah di malam bulan Safar ini? Ini adalah sebuah berita buat kita, yaitu Rebo Wekasan. Rebo di terakhir daripada bulan Safar. Sungguhnya ada apa? Di Rebo Wekasan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya berbagai macam ribuan bencana, ribuan cobaan buat kita semua. Mudah-mudahan dengan malam hari ini Allah berikan kita bisa rangkaian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita dijadikan dari hamba-hamba Allah yang terlalu dalam lindungannya, dihindarkan daripada segala bahaya bencana yang Allah turunkan pada tahun ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan iring salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang istiqomah daripada ajarannya, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam rangkaian zikir yang kita laksanakan malam hari ini, di dalam tubuh manusia sebagai hamba Allah, Allah ciptakan kita selaku manusia, ada 360 sendi dalam badan kita, dalam tubuh kita. Kira-kira 360 banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak. Coba kalau kita lihat jari-jari kita, jari tangan kita, jari kaki kita, bahkan urat leher kita, semuanya terdiri daripada sendi-sendi. Kalau bayangkan coba seandainya malam hari ini Allah berikan dari 360 sendi tersebut satu aja nggak bisa bergerak, kira-kira perasaannya enak apa nggak enak? Nggak enak apa enak? Agak enak, sakit. Nggak usah jauh-jauh, kita kalau asam urat, kira-kira kepas-kepasan jari kita enak agak? Agak enak. Maka dengan malam hari ini, bagaimanakah dengan 360 persendian tubuh kita? Maka sesungguhnya sendi tersebut menuntut dengan tiap hari dia berharap kepada kita semua selaku orang yang ada dalam sendi tersebut, minta disedekahkan. Kira-kira kalau kita setiap hari kita sedekahin anggota badan kita 360, sanggup apa kagak? Seandainya satu sendi minta disedekahin kalau jauh-jauh 1.000 perak, 1.000 rupiah, kira-kira berapa yang harus kita keluarkan setiap hari? Udah 360.000 sehari. Bayangkan bagaimana kalau kita mengeluarkan selama dalam seumur hidup kita. Sanggup nggak apa kira-kira? Sanggup apa enggak? Bangkrut yang ada, benar apa enggak? Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, bagaimanakah dengan 360 sendi tersebut dalam tubuh kita, yaitu dengan sama-sama kita berzikir kepada Allah. Banyak kita menjaga baca Al-Quran, kemudian kita bersolat kepada baginda Nabi, kita banyak melakukan solat-solat yang lain. Maka dengan syarat tersebut ada bagian yang kita sedekahkan untuk sendi-sendi kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena malam hari beruntung kita diberikan kemampuan oleh Allah, bisa duduk dalam rangka sajdatul maghrib, kita bisa melaksanakan pembagian yaitu bersedekah untuk sendi-sendi kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah anjuran ketika Allah turunkan yang terjadi namanya Rebo Wekasan. Kita bertepatan malam hari, kita bisa duduk bersimpuh berzikir kepada Allah. Yang pertama kita beristighfar kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan diri kita. Kemudian nanti akan sama kita satu baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
zalimin. Tiada daya dan upaya ya Allah melainkan Engkau. Sungguhnya Engkau adalah yang amat mulia. Maka sesungguhnya aku ini adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang zalim. Kira-kira ini kita orang yang benar apa orang yang zalim? Orang yang benar apa yang zalim? Orang yang zalim tiap hari banyak melakukan salah dan dosa. Makanya dengan malam hari alhamdulillah kita bisa nanti insya Allah berzikir tersebut sebagaimana dalam satu kisah Nabi Allah Yunus. Kenal gak Nabi Yunus? Kenal gak Nabi Yunus? Kenal di mana? Ada juga yang ada Yunus tukang ojek, bener kan? Yang di depan peranan namanya Yunus tukang ojek. Tetapi Nabi Allah Yunus alaihissalam diuji oleh Allah ketika dia lari daripada umatnya. Kemudian dia naik kapal. Ketika naik kapal terjadilah yang namanya badai yang begitu besar, badai yang begitu dahsyat. Akhirnya ini bagaimana ini? Diundi. Ketika diundi 3 kali undian, yang keluar Nabi Allah Yunus bin Matta. Keluar ayat dengan kesepakatan siapa orang yang dengan undian ini tersebut, maka dia harus keluar dari kapal ini. Kemudian Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Begitu dilempar ke laut, kebetulan ikan lagi ngangap. Kalau kita mancing ikan lagi ngangap enak, benar kan? Begitu kita lempar tuh umpan pancing ikan lagi ngangap, dapat. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam dia jatuh masuk ke dalam perut ikan hiu, ikan nun. Kemudian dengan ini ada 3 kegelapan yang dirasakan saat itu oleh Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama, ketika terjadinya malam maka akan gelap alam ini dengan terjadinya malam, gelap gulita. Yang kedua, ketika masuk ke dalam laut maka di situ pun ada kegelapan di dalam laut. Kira-kira laut gelap apa terang? Gelap apa terang? Gelap, segelap-gelapnya di dalam laut. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam masuk di dalam perut ikan pun dalam keadaan gelap. Inilah 3 rangkaian kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Begitupun kita. Seandainya malam hari ini Allah tentunya berikan kita tersebut, tetapi kita bisa berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita diberikan penerangan dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalam rangkaian zikir manaqib kita berharap, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, ampuni dosa orang tua saya. Dengan yang pertama kita mohon setelah diampuni oleh Allah segala dosanya, diberikan penerangan di alam kuburnya. Kira-kira kubur kita mau terang apa mau gelap? Mau sempit apa mau enggak? Insya Allah dengan rangkaian malam hari dengan la ilaha illa anta, pengakuan seorang hamba Allah dengan sejujurnya bahwa menyatakan dia adalah seorang manusia yang selalu banyak berdosa kepada Allah, yaitu hamba yang doi, hamba yang tentunya banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah rangkaian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malam hari ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar apa yang kita laksanakan malam hari ini terlebih-lebih pas dengan malam Rabu Wakasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan kita dari berbagai bencana. Pertama kita mohon kepada Allah agar segala urusan-urusan kita di alam dunia ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Terutama masalah rezeki kita. Benar gak? Ada dalam rangkaian zikir manaqib ketika dia sudah berhasil dapat miliaran, kabur. Ada yang begitu? Nggak ada, belum dapat, entar dapat begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alhamdulillah malam hari ini ada salah satu bukti yang terbaik. Malam hari ini Bapak Aminuddin terjadi dengan dirinya.
Pada saat Bapak Aminuddin pernah kemari dulu, dia bawa anak kecil, anaknya, putranya yang bernama Juli. Pada saat itu anak tersebut baru kelas SD kelas 4. Kelas ketiga SD kelas 4 dia datang kemari, kemudian dia main hadroh di tempat ini. Dia tahu bahwa rumah ini, tempat ini ada manakib. Dia ikut. Ketika itu anak lulus dan namanya SD kelas 6 lulus, apa dia ngomong bapaknya? Pak, saya pengen masuk pondok pesantren. Tujuannya apa kamu masuk pondok? Pengen bisa main hadroh. Tuh, bayangin. Anak tersebut cuma pengen main hadroh. Gak taunya dia nanya sama saya, Pak gimana nih Pak Ustadz, silakan. Sekarang ini hanya sekedar motivasi. Mudah-mudahan di pondok pesantren nanti dia lebih berhasil, dia tambah banyak daripada ilmu mengetahui ilmu agama. Alhamdulillah, dengan alasan masuk pondok pesantren pengen main hadroh, sekarang udah jadi asisten kiainya. Selang berapa waktu, alhamdulillah ini anak berhasil masuk di pondok pesantren Tambak Peras Jawa Timur. Sekarang kalau kita lihat di Tambak Peras ini adalah salah satu pondok pesantren yang berkelas. Berkelas ini masuk pondok pesantren, gak lama adanya dia besar yang namanya Alpan. Masuklah Alpan, masuk pondok pesantren sampai sekarang, kemarin baru selesai. Alhamdulillah. Kemudian ada yang ketiga yang malam hari ini mohon doa para jamaah agar anak ini pun bisa diberikan kebetahan, diberikan kekuatan, bisa tentunya belajar dengan baik, bisa menempuh daripada pendidikan dengan baik, dan dapat mengambil daripada ilmunya yang bernama Adnan Hasan Khawarizmi. Mudah-mudahan anak ini Allah Subhanahu wa taala diberikan kebetahan dalam pondok pesantrennya dan juga bisa mengikuti jejak daripada kakak-kakaknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya malam hari ini kita tidak berpanjang kalam. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tentunya dapat bermanfaat buat jemaah, dapat menambah kekuatan dalam sama-sama kita beristiqomah. Kita pasrahkan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu rahmat dari Allah. Kita bisa didudukan di Masjid Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.